Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025, tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 3 ayat 23. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Tongot tahe dang adong hirimon haduaon sian akarubean manang sian akka duluk-duluk. Ai holan sian Jehovah de batatta roh hatuaon ni Israel. Demikian firman Tuhan. Sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah, nas kita hari ini adalah seruan Nabi Yeremia kepada bangsa Israel dan bangsa Yehuda untuk bertobat dari ketidaksetiaan mereka, di mana bangsa ini telah meninggalkan Tuhan dan beralih mempercayai dan menyembah dewa-dewa kesuburan di bukit-bukit pengorbanan atau tempat-tempat tinggi. Dewa-dewa kesuburan sebagai jalan pintas dan pilihan populer untuk mencari berkat yang mereka yakini. Bukit-bukit pengorbanan adalah tempat di mana mereka meniru bangsa-bangsa di sekitar mereka, berharap mendapatkan kesuburan dan kemakmuran dari ilah-ilah palsu. Tetapi ternyata semua itu hanya tipu daya. Mereka mencari kekuatan, keamanan, dan kebahagiaan di sana. Tetapi yang mereka temukan hanyalah kebohongan. Segala keramaian dan ritual yang meriah di atas bukit-bukit itu, meskipun tampak ramai dan menarik, pada dasarnya kosong dan sia-sia. Sahabatku semua, di zaman modern ini, ada banyak bukit-bukit pengorbanan dengan bentuk yang berbeda, namun prinsipnya sama, yaitu meyakini kekuatan di luar kekuatan Allah yang dianggap dapat memberikan kenyamanan, kebahagiaan, dan kepuasan yang membuatnya jauh dari Tuhan. Dan orang-orang yang melakukannya di dalamnya termasuk orang-orang yang sudah mengaku mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus. Tidak sedikit orang yang mendewakan harta benda dan kekayaan. Mereka berharap kenyamanan sempurna dapat diperoleh dengan banyaknya saldo rekening, jabatan tinggi, atau harta benda yang melimpah. Ada juga yang mendewakan kekuasaan dan pengaruhnya, mencari harga diri dan validasi serta pengakuan dari pujian-pujian manusia, jumlah pengikut di media sosial, dan dari berbagai jabatan duniawi. Dan ada juga yang ketergantungan kepada obat-obat yang terlarang. Intinya, begitu banyak orang yang berharap sepenuhnya pada kekuatan, kecerdasan, atau usahanya sendiri tanpa melibatkan Tuhan Allah. Firman Tuhan yang dinyatakan Yeremia mengingatkan kita bahwa semua keramaian dan upaya manusia di dunia ini, jika terpisah dari sang sumber hidup, yaitu Tuhan Allah kita, itu semua hanyalah tipu daya yang akan berakhir dengan rasa malu dan kehancuran. Di tengah kekacauan dan kegagalan mencari solusi pada ilah-ilah palsu, kita diingatkan bahwa sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan. Jika saat ini mungkin lebih mempercayakan hidup pada hal-hal duniawi, sekarang hentikan itu. Fokuslah kepada Kristus, satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam Dia dan hanya di dalam Dia ada keselamatan, kedamaian, dan harapan yang abadi. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.